Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Ayo kita jawab yuk. Oke. Oke, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Sebelum itu apa ya? Semangat pagi. Oke ya, ini pertanyaan pertama kita dari Mas Dimas Satria. Oke. Om, berarti yang berperan penuh dalam mencetak anak andurasi itu bejantannya apa betinanya, Om? Oh gitu. Ini pengalaman saya aja ya. Jadi kalau kita pengen gitu, anakan labet itu durasinya panjang, itu kita harus punya pejantan maupun betina yang durasi panjang. Kalau salah satu induknya itu tidak panjang, kalau umpama kita gabung misalkan yang satunya 1 menit gitu, baik betina maupun jantan, yang satunya itu misalkan 30 menit. Itu kan 30 detik, sorry. Itu jumlahnya kan 90 gitu. Umpama 50-50, anaknya wali berapa? 90 dibagi 2, 45. Jadi tidak ada anaknya yang bisa melebihi dari durasi yang induknya yang panjang. Menurut saya mending kalau kita punya salah satu indukan yang panjang, pasangkan dengan indukan yang panjang juga. Berapapun presentasinya, 70-30 atau 50-50, semuanya pasti panjang. Karena kalaupun indukannya sama panjangnya itu juga ada kemungkinan anakannya nggak panjang loh ya. Apalagi kalau ada juga salah satu gitu ya. Ada juga. Makanya kalau indukan panjang dan panjang pun kadang-kadang dia ikut kakeknya, ikut neneknya bisa. Ini pengalaman ya, ini pengalaman saya itu pernah baca. Contohnya perkutut yang namanya Susi Susanti dulu yang melegenda itu juga gitu. Jadi indukan Susi Susanti itu banyak orang yang pengen ternak seperti itu. Dia beli indukannya Susi Susanti, jantannya itu apa, betinanya itu apa. Ternyata anaknya pun itu juga tidak ada yang sama dengan Susi Susanti. Itu padahal sama gitu ya. Apalagi kalau indukannya kita itu cuma salah satu yang bagus. Nanti anaknya itu seperti yang tidak kita harap. Jadi memang paling aman untuk Mas Dimas Satria, paling aman itu maupun jantan maupun betinanya harus durasi yang panjang, Mas. Betul. Oke, pertanyaan kedua kita dari Rohim Pote Kuning. Oke. Tolong dibahas Pak D masalah penggacoran labet dewasa jantan dan betina dalam satu rumah ya. Kalau menurut saya, kalau kita punya labet itu sebaiknya itu satu ruang satu. Apalagi kalau jantan dan betina. Kalau masih PAUD sih nggak masalah karena fase birainya belum muncul. Tapi ketika dia itu umur birahi sekitar 7, 8, 9 nanti bermasalah. Nanti betinanya bisa bebek meskipun dia itu beda tempat tapi masih dengar suaranya. Jadi mending kalau kita pengen menggacorkan jantan atau betina, mending kalau betina ya betina sendiri, jantan sendiri. Bahkan kalau kita punya 2 betina pun sebaiknya kalau pengen gacor itu satu ruang, itu satu burung sebetulnya yang paling bagus itu. Memang faktor kan gitu ya, harus dijauhkan dari burung. Jadi kalau di lapangan bertemu langsung bunyi dia ya. Betul ya. Oke, ini pertanyaan dari Ahmad Rianto. Oh, ini anu ya, menyapa ya. Assalamualaikum Pak Bos. Kalau di Gresik sulit cari walang keke, adanya walang kadung, bisa tak buat master? Mas Ahmad, terima kasih. Ya mungkin kalau di master pakai walang kadung mungkin bukan suaranya ya, nanti tingkah lakunya kayak walang kadung. Sang corangnya. Oke, kita beralih ke Pak Andre Kusuma. Ya.
Saya pernah punya pengalaman gantang burung agas ya. Dengar suara kasarnya, burung saya langsung diam. Apa itu ada pengaruhnya nggak karena masteran walangnya burung agas? Nah, sebelum saya itu pengaruh apa enggak, saya cerita dulu ya. Saya itu pernah punya murai. Murai saya itu suaranya standar aja. Jadi sering sebetulnya menang. Tapi ketika itu saya lupa waktu gantang di mana itu ya. Kebetulan sebelah saya itu murai batunya itu isi cililin. Jadi ketika sedang gacor-gacornya burung saya itu, cililinya itu keluar gitu. Sampai burung saya itu kaget sampai lompat gitu. Ini berkaitan yang pertanyaan tadi. Sebetulnya ada pengaruhnya. Itu pun juga labet juga seperti itu. Kalau dia tidak pernah mendengar suara yang bukan apa umumnya, itu dia pasti kaget dulu. Tapi kelamaan ya enggak. Tapi lebih bagusnya kalau kita punya labet ya seperti musuh kita itu lebih pede kita. Jadi kayak senjata ya. Senjata pamungkasnya itu. Iya. Itu nyambung dengan pertanyaan kuncung labet dan kicau mania ya. Oke. Pak Imam, saya masih belum seberapa jelas tentang masalah volume dan speed di menciptakan burung bersuara kasar. Bisa tolong dijelaskan, Mbak? Ya. Kalau volume itu dapatnya dia itu dari induknya, kedua induknya. Dari burungnya itu. Dari trah bapak ibunya. Kalau induknya jantan maupun betinanya itu suaranya keras, otomatis anaknya akan keras. Tapi kalau durasi itu berdasarkan dari trahnya dia juga, ya toh. Oh sorry, kecepatannya. Kalau speed itu dari masterannya. Jadi semakin rapat masterannya, keluarnya juga speednya rapat. Kalau lambat. Kalau volumenya keras dan speednya kayak cepet gitu, apa enggak lelah gitu dia burungnya ini? Iya. Nah, makanya di tempat kami itu ada dua master sebetulnya, meskipun sama-sama walangnya. Saya cari walang ya, ketika cari walang itu yang speednya rapat memang gitu, rapidnya keras, rapat gitu, menghentak-hentak gitu. Kemudian saya juga kombinasikan dengan walang yang lelah ada. Jadi kita cari aja. Jadi juga bukan sekedar kita ambil walang dua kita buat master, bukan. Jadi kalau kita cari dulu, wah ini speed rapat kita ambil. Nanti berbeda suara ya? Suaranya. Kalau ada ambil. Ya seperti itu caranya. Oh gitu ya. Ya. Oke, ini juga masih nyambung ya dari inspirasi madep tembok. Ya. Saya mau tanya, apa bisa masteran lain selain walang di burung labet? Bisa. Banyak sebetulnya, kayak cililin, kemudian ada tangkek buto, ada cendet, terus kemudian ada yang kenari juga. Tapi walang itu ya? Walang. Dan yang paling bagus sebetulnya, yang paling ideal, kalau kita punya labet yang punya suara seperti itu lebih gampang masuk. Karena warna suaranya atau frekuensinya sama. Misalkan burungnya itu sudah ada walang, ada tangkek buto, kemudian ada walang yang lelah gitu, itu lebih bagus, lebih cepat masuk daripada masteran yang lain. Soalnya teman-teman, kalau di gantangan itu kalau kita punya burung yang durasi sama dan suara sama itu perhatian juri lebih terlihat kalau kita bersuara beda ya. Fokus ke situ ya. Jadi perhatian juri gitu. Iya, betul. Ini dari Mas Anwar Komet. Ngunjuk kopi nopo teh niki Pak Imam. Mas Komet, semangat pagi. Saya cukup air putih aja Mas Komet. Oke. Kita beralih ke Fandi 04AJ JH ya. Ini tentang yang kita bisa membuat burung jinak dalam 1 minggu itu ya. Oh iya. Kalau LB umur 1,5 bulan biar nggak takut orang, boleh kan dimandikan seperti gitu?
Boleh. Tapi mandinya itu pakai spray biasa aja. Spray dimasukkan di kandang oval boleh ya toh, atau kotak. Yang penting lagi sebetulnya setelah itu di spray. Spray itu sebetulnya untuk apa ya? Biar dia nggak kaget gitu ya aja. Jadi dia lebih konsentrasi ke apa, pengeringan bulu gitu ya. Tapi yang penting lagi harus ditaruh di tempat yang ramai, baik lalu lalang orang, terus kemudian mobil, motor, itu semakin ramai semakin cepat dia jinak. Jadi bukan tentang mandinya aja ya, kita kondisikan di orang-orang ya. Betul. Itu umur yang paling aman untuk dimandikan kayak di video itu? Itu lebih dari 1,5, 2 bulan gitulah ya, paling aman itu. Saya khawatir kalau di spray-spray gitu kedinginan dia justru ketahannya kurang bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya kita dari Mas Arfian Kusmiarsyah. Ini dia sebenarnya nyuruh kita buat video tentang bagaimana membuat labet jantan paruh putih menjadi gacor. Soalnya pengalaman saya itu paruh putih kalau kena panas langsung ambiar ya. Burung saya jantan dulu paut gacor. Menanjak dewasa aku kasih vitamin gacor konslet. Burung jadi rusak. Dirawat nggak bunyi. Nggak dirawat juga nggak bunyi ya. Saya juga belum paham emosi dan birahi dan karakter burung putih jantan, paruh putih jantan. Salam kenal dari cuaca ekstrim panas Surabaya. Jadi dia masalahnya paruh putih ya. Oh, paruh putih. Anunya apa? Pautnya itu dia menanjak. Terus dia beranjak remaja dikasih vitamin, kok tambah nggak bunyi, nggak dirawat juga nggak bunyi. Oh, oke. Ada 2 ini sebetulnya ya. Iya. Karena paruh, apa karena obat tadi gitu ya, vitamin ya. Saya bahas yang satu dulu ya, warna. Jadi kalau menurut saya, ini pengalaman saya juga, kebetulan saya juga ternak paruh putih. Tapi baik paruh putih maupun pari merah itu saya juga durasi. Jadi sama. Dan keperawatannya juga sama sebetulnya, nggak ada beda. Yang membedakan justru bukan paruh putih dibanding paruh merah. Malah setiap burung baik paruh merah maupun putih itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi bukan sekedar merah sama putih beda apa enggak, semua sama sebetulnya. Yang membedakan setiap burung gitu, paruh oranye, merah, putih itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa membedakan kalau paruh merah seperti ini, paruh putih seperti Berarti yang sebenarnya perawatnya nanti ya yang tahu karakter burung itu ya. Betul. Jadi saya juga nggak bisa sebetulnya, kecuali kita sendiri yang punya. Misalkan gitu, kalau kita jemur katakan sampai jam berapa itu nanti efeknya kemana. Kalau nggak kita jemur seperti apa, kita sendiri sebetulnya yang tahu. Jadi kita nggak bisa kata generalisir, nggak bisa sebetulnya itu. Terus masalah kemudian vitaminnya ya? Nah, vitamin. Ini saya susah juga ya menyampaikan itu cocok apa enggak. Kalau saya sendiri sih, saya cari pabrikan yang memang apa ya, memang punya quality control gitu aja. Sebetulnya vitamin itu nggak terlalu kita rekomendasi. Jadi yang penting di situ ada vitamin A, vitamin B, vitamin C yang umum itu aja nggak apa-apa. Itu kan untuk ketahanan burungnya. Jadi jadi nggak mempengaruhi sebetulnya dia itu bisa durasinya bisa panjang, terus kemudian volumenya tinggi, terus kemudian bisa gacor. Yang bisa menentukan labet itu bisa gacor sebenarnya perawatan kita aja. Itu kan sarana aja, tambahan sebetulnya kalau vitamin. Jadi yang tahu karakter burungnya itu perawatnya, Mas. Jadi yang nanti yang kayak metani gitu ya. Iya. Ini burung ini maunya gimana gitu, itu perawatnya hendaknya itu. Betul. Mas Alfian Kurmiansyah. Terus kita dari pertanyaan sudah selesai kayaknya ini.
Oh, dari Pak Aji Wahyu. Oke. Kalau setiap hari boleh nggak dimandiin kayak yang buat burung itu jinak itu ya? Kalau untuk penjinaan boleh. Boleh. Jadi seharusnya memang kalau kita punya labet itu yang apa ya? Yang giras ya, yang apa itu misalnya yang liar ya? Yang liar itu. Memang seharusnya seperti itu. Kalau saya malah pagi sama malam, terutama malam. Dan kalau bisa nggak usah disemprot sebetulnya. Kalau kepingin menjinakkan lah ya, dipegang aja gitu. Kemudian kita basahi atau kemandiin pakai keran itu lebih bagus. Itu nggak sampai seminggu lah ya kalau kita pagi sampai malam gitu. Malam sekitar jam 7 jam 8 nggak apa-apa. Yang penting dia basah kuyup gitu. Kemudian kita masukkan ke kandang lagi. Pagi juga gitu sebetulnya. Itu cepat sekali sebetulnya. Itu kalau cara lebih efektif ya? Lebih efektif, tapi kalau disemprot-semprot masih kalah sama dia yang dibakar. Oh, ini ada salam juga ya dari Bang Rozi 80. Purwodadi hadir Pak. Salam sukses. Terima kasih Mas Rozi, salam sukses juga. Semangat pagi juga ya. Dari Pak Untung Cahyadi ya. Mantap Pak, ditunggu konten-konten selanjutnya. Pak Untung Semarang, terima kasih. Semangat pagi Pak Untung. Terima kasih telah mengikuti konten kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, bisa di kolom komentar atau di IG kita. Dan apa ya? Semangat pagi. Semangat pagi.